Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang inflasi dan ketahanan pangan di Sumatera. Oke, selanjutnya di bagian materi. Ketahanan pangan merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan disabilitas ekonomi. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan berupa ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, perubahan iklim, serta terganggunya rantai pasok dunia. Kondisi tersebut menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi pangan nasional atau volatile food sempat mencapai 6,73% pada tahun 2023. Di wilayah Sumatera, kondisi ini juga terlihat dari tingginya inflasi di beberapa provinsi. Provinsi Sumatera Barat mencatat inflasi sebesar 4,22% secara tahunan pada September 2025. Sedangkan Sumatera Utara mencatat inflasi sebesar 2,12% pada akhir tahun 2024. Bahkan Kabupaten Labuhan Batu mencapai 3,36%. Melihat kondisi tersebut, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sumatera, serta strategi pengendalian inflasi yang efektif di tengah ketidakpastian global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Bank Indonesia, atau Badan Pangan Nasional, Pemerintahan Pertanian, serta berbagai jumlah ilmiah yang ditertibkan pada periode 2022 sampai 2026. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan di Sumatera. Yang pertama, yaitu ketersediaan sumber daya alam. Sumatera memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Barat mampu memproduksi sekitar 784 hingga 795.000 ton beras setiap tahun. Namun, ancaman perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina serta alih fungsi lahan menjadi perubahan sawit dapat menurunkan produksi pangan. Yang kedua, yaitu dukungan pemerintah melalui regulasi harga. Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar 6.500 per kilogram dan harga eceran tertinggi atau head beras zona 2 Sumatera sebesar 14.000 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan menjaga pendapatan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat program seperti Gerakan Pangan Murah atau GPM, SPHP atau Bulog, serta subsidi pupuk yang membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Yang ketiga adalah pengaruh ekonomi global. Naiknya harga pupuk internasional dan harga minyak sawit dunia meningkatkan biaya produksi pertanian dan mendorong terjadinya konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa nilai tukar petani secara nasional berada pada angka sekitar 116.071 pada pertengahan tahun 2024 yang menunjukkan kondisi petani relatif baik. Namun, apabila inflasi terus meningkat, maka daya beli petani tetap dapat menurun akibat naiknya biaya hidup dan biaya produksi. Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta pada petani. Baik, berdasarkan hasil penelitian kami, terdapat beberapa strategi utama dalam mengendalikan inflasi pangan di Sumatera. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan moneter dan pengawasan harga agar inflasi berada pada target nasional, yaitu 2,5% pada plus minus 1%. Nah, yang kedua adalah intervensi pasar, seperti pelaksanaan gerakan pangan murah, operasi pasar atau SPHP oleh Bulog, serta pengawasan terhadap penimbunan bahan pangan agar tetap stabil. Strategi berikutnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian agar memenuhi kebutuhan pangan
teknologi, serta pemantauan lahan menggunakan kerangka sampel atau KSA, serta menjaga harga gabah tetap di atas HPP, yakni 6.500 per kilogramnya, sehingga petani memperoleh pendapatan. Nah, selain itu, penelitian kami menemukan beberapa pentingnya kerjasama antar daerah atau KAD yang memiliki surplus produksi pangan dapat memasok daerah yang mengalami kekurangan pangan, sehingga distribusi menjadi lebih merata dan biaya logistik dapat ditekan. Dari hasil penelitian kami ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan dan pengendalian inflasi merupakan aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika produksi pangan meningkat dan distribusi berjalan lancar, maka inflasi akan dikendalikan. Sebaliknya, apabila pasokan terganggu, harga pangan akan naik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, petani, sektor swasta, dan masyarakat, ketahanan pangan di Sumatera Utara dapat terus diperkuat sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan seperti tantangan ekonomi global.